Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Simpan hati dan pikiran kita, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat kesempatan Tuhan masih berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Kau Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, setiap pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu Bapa. Kami boleh sama-sama merasakan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih jiwa kami mempelai surga kami. Haleluya, amin. Haleluya. Dia Bapa yang mengasihi kita, kuasanya yang memulihkan hati kita. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Kaulah segalanya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kami hati Bapa seperti hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami boleh lebih mengasihi-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ajar kami Tuhan. Kami senantiasa hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Kami hidup sesuai perintah-perintah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Haleluya, karena bersama-Mu Bapa kami mampu melewati semua Tuhan. Karena Engkau yang berikan kami pertolongan. Haleluya Yesus, Kau ada bersama kami. Haleluya Yesus. Engkau ada
ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, kami mampu lewati semua Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh belajar firman Tuhan yang menjadi pimpinan dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami dari hari ke hari boleh makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua yang mendengar, supaya firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Menurut Roh. Kita ambil ayat-ayatnya dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan ayat 25 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali, ringkas buat kita. Jikalau kita hidup oleh roh, haleluya, maka kita juga harus hidup dipimpin oleh roh. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimanakah ya hidup menurut atau dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Galatia pasal 5. Kita mulai saja ayat 1 dan sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat-ayat ini? Saya akan bacakan ayat-ayatnya di dalam ayat yang pertama saja. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 memberikan kepada kita satu pengertian. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus mempunyai satu kehidupan rohani yang teguh, yang kokoh dan tidak tergoyangkan oleh apapun. Yang kedua, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan taat kepada seluruh hukum Tuhan, akan taat kepada seluruh firman Tuhan, tidak terkecuali. Haleluya. Yang ketiga, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak berada di bawah perhambaan dosa. Artinya dia hidup sebagai orang yang merdeka. Apa artinya? Haleluya. Merdeka berarti bebas untuk melayani Tuhan. Bebas untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Tidak ada hambatan lagi. Puji nama Tuhan. Itulah
kenyataan wujud orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Apakah kita sudah memiliki kehidupan seperti itu? Renungkan sejenak. Baik, kita lihat sekarang bagian yang kedua. Ayat 13 sampai ayat 15 dari Galatia pasal 5. Saya bacakan ayat 13 saja. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Kita melihat berikutnya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya menurut pimpinan tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak mungkin orang yang hidup dipimpin Roh Kudus hidup dalam dosa. Tidak mungkin. Haleluya. Dia tidak lagi hidup dalam dosa. Sebab itu tadi dikatakan sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dosa. Yang kedua, haleluya, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah orang yang suka melayani. Satu sama lain saling melayani. Haleluya. Bukan minta dilayani, tapi saling melayani satu dengan yang lain. Luar biasa. Ini loh sikap yang harus ada di dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saling melayani. Saling melayani itu juga berarti saling membagikan berkat satu dengan yang lain. Berikutnya, orang yang hidup menurut Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang suka hidup dalam persatuan dan kesatuan. Berarti dia adalah orang yang suka bersatu sama lain dengan yang lain. Bersatu dengan yang lain. Menjalin hubungan yang erat dan mesra satu dengan yang lain. Itu namanya erat bersatu. Ini orang yang dipimpin Roh Kudus. Tidak ada perpisahan. Tidak ada kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri. Tidak. Tapi terikat erat dalam persatuan. Nah, mengapa bisa? Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dengan perkataan lain, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya. Sebab itu bisa saling melayani, bisa erat bersatu, bisa saling bagi berkat karena saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Ya, nah ini harus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita melihat sekarang sudah ada 7 manifestasi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, berdiri teguh, imannya kuat. Melakukan seluruh perintah Tuhan, firman Tuhan. Hidup sebagai orang merdeka. Tidak lagi hidup dalam dosa. Saling melayani, erat bersatu, dan saling mengasihi. Berikutnya, kita baca ayat 19 sampai 21 dan ayat 24. Haleluya. Saya bacakan ayat 24 saja. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jadi kita melihat orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang sudah menyalibkan kedagingannya. Haleluya. Berarti sudah menyalibkan segala hawa nafsunya, segala keinginan duniawi sudah disalibkan. Tidak ada lagi keinginan-keinginan yang mengarah ke situ. Luar biasa. Inilah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Namanya Roh Kudus. Tentu kita semua akan dipimpin dari hari ke hari kepada kekudusan. Kepada kekudusan yang makin disempurnakan. Dan akan menjadi sempurna pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan bagian yang terakhir, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bacakan ayat 22 dan ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Jadi kita melihat orang yang hidup dipimpin Roh Kudus pasti mengeluarkan buah roh di dalam hidupnya sehari-hari. Ada 9 buah roh. Diawali dengan kasih. Ditutup dengan penguasaan diri. Luar biasa. Luar biasa orang yang memiliki kasih. Pasti mampu menguasai dirinya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi secara ringkas dikatakan sebagai kesimpulan bahwa orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang punya iman yang teguh, kuat, melakukan seluruh hukum Tuhan, firman Tuhan, hidup sebagai orang merdeka, tidak hidup lagi dalam dosa, saling melayani, erat bersatu, saling mengasihi, sudah menyalibkan segala hawa nafsu dan segala keinginannya, dan di dalam hidupnya sehari-hari mengeluarkan buah roh. Puji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami rindu. Kami anak-anak Tuhan yang hidup dipenuhkan Roh Kudus. Kami boleh mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Dan kami tahu bersama Tuhan kami akan bisa jadi seperti apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga Tuhan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kami anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan tetap jadi saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkat-Mu atas mereka, berkat rohani dan berkat jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.